the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2106. Setelah Arthur dan Yonas pergi, Yuda bertanya dengan ragu-ragu, "Ayah, apakah kamu akan meminta pil matahari pada Tuan Gusnadi? Bukankah itu sedikit tidak sopan?" Sama seperti Agus, Yuda mengetahui bahwa Iwan kemungkinan besar memiliki kegunaan lain dari pil matahari jika dia tidak menjualnya. "Ya, aku tahu, tapi aku harus berusaha demi masa depan keluarga Gumelar," kata Agus dengan pasrah, merasa gelisah. Setelah semua yang Iwan lakukan untuk keluarganya, Agus tidak tahu bagaimana harus memulai meminta hal seperti itu. "Benar, Rizka, kamu bekerja untuk grup Mustika Ratu dan bertemu Iwan sepanjang waktu. Mengapa kamu tidak bertanya kepadanya tentang pil matahari saat kamu bertemu dengannya lagi?" Mata Agus berbinar dan dia menoleh ke arah Rizka penuh harap. Jika dia meminta pil matahari dan Iwan menolaknya, hubungan mereka akan menjadi sangat canggung. Namun Rizka seumuran dengan Iwan dan juga bekerja bersama Iwan, jadi keduanya jauh lebih dekat. Walaupun pada akhirnya Iwan menolak permintaan Rizka, hal itu tidak akan mempengaruhi persahabatan mereka, sehingga akan lebih tepat jika Rizka meminta pil matahari. "Oke," Rizka mengangguk polos sebelum teringat sesuatu. "Ayah, aku bisa bertanya pada Iwan tentang pil matahari, tapi aku punya permintaan." "Apa itu?" Agus bertanya dengan bingung. "Aku ingin tinggal bersama Iwan, bolehkah?" Dia bertanya sebagai antisipasi. "Apa?" Permintaannya mengejutkan Agus. "Rizka, apa yang kamu bicarakan? Tuan Gusnadi adalah laki-laki, jadi bagaimana kamu bisa tinggal bersamanya? Itu sangat tidak pantas." Agus menolaknya dengan perasaan tidak senang. "Ya Rizka, Tuan Gusnadi tinggal bersama Nona Lestari, dan tidak pantas bagimu untuk mengganggu hidup mereka seperti itu," kata Yuda. Tari adalah pacar Iwan dan Yuda tahu bahwa keduanya tinggal bersama. Jadi Yuda tidak mengerti mengapa Rizka ingin ikut campur di antara mereka. Itu adalah tindakan yang sangat tidak pantas dan kasar. "Ayah, Yuda, bukan itu yang kamu pikirkan. Yuni, Ratna, dan Rina semuanya tinggal di rumah Iwan. Bukan masalah besar bagiku untuk bergabung dengan mereka," Rizka berkata dengan keras kepala. "Oh, jadi begitu." Yuda dan Agus tidak terlalu bingung ketika mereka mengetahui bahwa ada orang lain di rumah Iwan. Dan karena mereka tidak mengetahui tentang hubungan antara Iwan dan Yuni, mereka tidak melihat apa yang salah dengan pengaturan tersebut. Selain itu, ini adalah masalah pribadi Iwan dan mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Bab 2107. "Ayah, aku menyukai Ratna dan yang lainnya, dan aku akan dikelilingi oleh teman-teman ketika aku pindah. Bukankah itu hal yang baik? Aku sering merasa kesepian," tambah Rizka. Karena kondisi sebelumnya Rizka tidak bisa mempunyai teman, jadi Tari, Ratna, dan yang lainnya adalah satu-satunya temannya. Dia ingin pindah untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka, tetapi juga agar dia bisa melihat Iwan setiap hari. "Tidak mungkin. Jika kamu merasa kesepian, kamu bisa menemui mereka di akhir pekan. Kamu tidak perlu tinggal bersama mereka." Agus menggelengkan kepalanya, tidak ingin Rizka mengganggu kehidupan Iwan. "Tolonglah ayah, Iwan memiliki pohon yang membantu praktisi bela diri dalam latihan mereka. Itu adalah mutiara yang kita lihat sebelumnya. Jika aku tinggal bersama mereka, aku akan bisa meningkatkan kekuatanku lebih cepat lagi." Rizka mengayunkan lengan ayahnya dan berkata dengan manis. "Apa? Mutiara itu adalah alat yang digunakan untuk latihan?" Yuda dan Agus sama-sama tercengang. Mereka berdua pernah melihat mutiara spiritual ketika Iwan merawat Rizka, dan akhirnya menyadari mengapa Iwan berhasil tumbuh begitu cepat hingga bahkan Roni bukanlah tandingannya.
Menurut apa yang dikatakan Rizka, mutiara spiritual memainkan peran penting dalam pertumbuhan Iwan. Selain merasa terkejut, mereka berdua terkesan dengan keberuntungan Iwan dalam mendapatkan alat yang luar biasa itu. Yuda sendiri tergoda untuk pindah di kediaman Iwan untuk berlatih dengan mutiara spiritual, namun menyerah karena tidak pantas baginya untuk tinggal di rumah yang dipenuhi wanita. "Ayah, apakah kamu setuju untuk mengizinkanku pindah ke sana?" Rizka bertanya sebagai antisipasi. "Tapi kamu hanya khawatir." "Aku hanya khawatir jika kamu tinggal di luar sana sendirian. Lagi pula, Tuan Gusnadi punya banyak musuh dan tidak aman bagimu untuk tinggal bersamanya," kata Agus ragu-ragu. Agus tahu bahwa Rizka sama berbakatnya dengan Yuda, dan karena dia sudah mencapai tahap menengah alam Augana, Rizka hampir bisa menyusul Yuda. Jika Rizka pindah untuk tinggal bersama Iwan, dia akan dapat mencapai tahap yang Muna dalam beberapa tahun dengan bantuan Iwan. Jika dia berhasil tumbuh menjadi seorang praktisi bela diri di tahap yang Muna atau lebih tinggi di usianya, itu akan sangat menguntungkan keluarga Gumelar dan mereka tidak perlu takut pada Bos Selatan. Namun, situasi Iwan saat ini membuat Agus khawatir. Keluarga Hilton dan Bos Selatan bertekad untuk melenyapkan Iwan, dan jika Rizka pindah, ada kemungkinan besar dia akan terseret ke dalam masalah tersebut. Bab 2108. "Tidak apa-apa ayah, aku punya kakek John di sini, dia bisa mengikuti tempat Iwan. Dengan dia melindungiku, tidak ada yang terjadi apa-apa," kata Rizka sebelum menoleh ke arah John dengan senyuman manis. "Benarkan kakek John?" Iya," kata John ragu-ragu. Agus dan Yuda belum pernah berada di rumah Iwan sebelumnya dan tidak tahu banyak tentang detailnya. Tapi John tahu bahwa Iwan dikelilingi oleh wanita dengan kecantikan yang menakjubkan. John tadinya berniat untuk melaporkannya kepada Agus agar Agus bisa menjaga Rizka agar tidak terlalu dekat dengan Iwan. Namun Iwan telah memberikannya pil matahari yang berharga kepada John 2 hari yang lalu dan membantunya mencapai tahap yang Muna. Karena John belum menemukan kesempatan untuk membalas budi, John tidak sanggup mengatakan hal negatif tentang Iwan. Setelah mengamati Iwan selama 2 hari terakhir, John menyadari bahwa Iwan adalah pria berbudi luhur yang tidak terlalu dekat dengan Yuni, Ratna, dan Rina. Jadi John merasa tidak apa-apa jika Rizka tinggal bersama mereka. Seketika John merasa yakin dan menelan kata-katanya kembali. Baiklah kalau begitu. John boleh ikut bersamamu." Agus memikirkannya sejenak dan akhirnya setuju. Agus tahu bahwa Rizka ada benarnya. Sejak John telah mencapai tahap yang Muna, dia jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan seharusnya lebih mampu melindungi Rizka dari bahaya. Karena keluarga Gumelar adalah kepala dari semua keluarga di wilayah selatan, Bos Selatan dan keluarga Hilton tidak akan berani melintasi keluarga Gumelar secara langsung. Jika Rizka pindah bersama Iwan, Bos Selatan dan keluarga Hilton akan ragu-ragu sebelum membuat rencana melawan Iwan. "Baguslah, aku akan berkemas sekarang." Rizka merasa sangat gembira dan lari dengan penuh kegembiraan. Sementara itu, di kantor pimpinan grup Bio Farma, Iwan dan yang lainnya akhirnya memeriksa semua laporan keuangan. Jika dihitung, grup Bio Farma mendapat untung minimal 7,8 triliun dari dorongan penjualan tersebut. Saat ini keseluruhan aset yang dimiliki oleh seluruh keluarga di wilayah selatan akan menghasilkan keuntungan tidak melebihi 1 triliun per tahun. Namun, grup Bio Farma menghasilkan keuntungan gabungan lebih dari 1 triliun dengan mengadakan 2 acara penjualan. Ini membuktikan potensi yang dimiliki grup Bio Farma dan itulah alasan mengapa Bos Selatan sangat menginginkannya. Di saat Iwan dan yang lainnya merayakan kesuksesan mereka, Masun bergegas masuk ke kantor dari luar. "Tuan Gusnadi, ada seorang lelaki tua yang mengaku berada di tahap semi yang Muna menunggu Anda. Dia bilang dia ingin bekerja untuk grup Bio Farma," kata Masun dengan hormat. Bab 2109. "Apa?
Iwan tiba-tiba berdiri dan terkejut. Iwan telah mengumumkan bahwa grup Bio Farma ingin merekrut praktisi bela diri di tahap semi Yang Muna dan di tahap Yang Muna selama penjualan karena merasa putus asa dan tidak memiliki harapan besar bahwa Iwan bisa mendapatkan tanggapan apapun. Yang mengejutkannya adalah seorang praktisi bela diri di tahap semi Yang Muna menanggapi perekrutan tersebut tidak lama setelah pengumuman tersebut. "Masun, di mana orang tua itu? Bawa aku menemuinya sekarang juga," Iwan bertanya dengan tergesa-gesa. "Tuan Gusnadi, saya sudah mengatur agar dia menunggu di ruang tamu," kata Masun. "Oh, baguslah, aku akan menemuinya sekarang," Iwan berkata dan melesat keluar. Tari, Yuni, dan yang lainnya berdiri dan mengikuti Iwan keluar kantor. Sementara di ruang resepsionis, Iwan masuk bersama yang lain dan melihat seorang lelaki tua bersama seorang wanita muda berusia awal 20-an tahun. Meskipun penampilannya memukau, dia berpakaian santai dan membuang muka dengan malu-malu, seolah-olah dia takut pada orang asing. "Halo Tuan, saya Ketua Grup Bio Farma, nama saya Iwan Gusnadi. Bagaimana saya bisa memanggil Anda?" Iwan menyapa lelaki tua itu dengan sopan. "Tuan Gusnadi, nama saya Henry Yates, dan ini cucu saya Shirley Yates," jawab lelaki tua itu. "Senang bertemu denganmu Henry," Iwan tersenyum ramah. Setelah berbasa-basi singkat, mereka semua duduk. "Henry, aku mendengar dari Masun bahwa kamu berada di tahap semi Yang Muna dan ingin bergabung dengan grup Bio Farma. Apakah itu benar?" Iwan langsung melanjutkan. "Tapi aku sudah tua, aku tidak yakin apakah itu membuatmu khawatir," kata Henry dan melepaskan energi aslinya. Iwan dapat langsung memastikan bahwa Henry memang berada di tahap semi Yang Muna. "Selama Anda bersedia bergabung dengan kami akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Mengenai manfaat dan pembayaran, kami akan menawarkan yang terbaik yang bisa kami berikan," kata Iwan dengan penuh semangat. Iwan sangat membutuhkan praktisi bela diri di tahap semi Yang Muna dan juga tahap Yang Muna, dan sangat gembira karena Henry bersedia bekerja untuknya. Iwan selalu menjadi pria yang memperlakukan karyawannya dengan baik. Iwan sangat bersedia untuk berbagi metode pelatihan berharga dan juga pil alkimia yang dapat membantu pelatihan mereka, dan tidak pernah pelit dengan gaji. Jadi Iwan yakin Henry akan puas dengan kondisinya. "Terima kasih Tuan Gusnadi, tapi ada sesuatu yang harus saya peringatkan kepada Anda," kata Henry ragu-ragu. "Apa itu?" Iwan pun bertanya. "Saya memiliki musuh kuat yang memburu saya selama bertahun-tahun. Sebenarnya saya datang ke grup Bio Farma untuk mencari perlindungan," desa Henry. "Musuh? Siapa musuhmu?" Iwan sedikit terkejut. "Musuhku adalah pencuri merah. Dia sangat kejam yang menempati peringkat keempat dalam daftar kriminal," gerutu Henry, matanya yang merah dipenuhi kebencian terhadap pencuri merah. Bab 2110. "Apa? Pencuri merah dari daftar kriminal?" Iwan pun kaget dan tiba-tiba berdiri. Iwan bingung mengapa seseorang merespon perekrutannya begitu cepat dan menyadari bahwa Henry datang ke grup Bio Farma untuk mencari perlindungan setelah diburu oleh si pencuri merah. Plot twistnya mengejutkannya, dan yang lain merasakan hal yang sama. Tari dan yang lainnya tinggal di wilayah selatan cukup lama hingga mengetahui tentang daftar kriminal. Mereka tahu bahwa 8 penjahat yang terdaftar semuanya adalah pembunuh keji. Tetapi karena mereka semua sangat kuat dan pandai bersembunyi, sulit untuk melenyapkan mereka, bahkan untuk organisasi Drakmar. Karena si pencuri merah berada di peringkat keempat dalam daftar, orang hanya bisa membayangkan sejauh mana kekuatannya. "Tuan Gusnadi, sejauh yang saya ketahui, si pencuri merah telah mencapai tahap menengah Yang Muna, dan dia adalah orang yang kejam. Saya ingin tahu apakah grup Bio Farma bersedia menerima saya," kata Henry malu-malu. Dia berharap Iwan memikirkan semuanya sebelum menerimanya karena dia tidak ingin melibatkan Iwan dan grup Bio Farma dalam masalahnya. Namun si pencuri merah adalah musuh yang sangat tangguh dan tidak ada satu jiwa pun yang berani melewatinya. Henry telah mencoba mencari perlindungan dengan beberapa keluarga, tetapi tidak ada yang berani menerimanya karena takut pada pencuri merah.
Karena grup Bio Farma merekrut praktisi bela diri di tahap yang muna, Henry datang untuk mencoba peruntungannya dan tidak terlalu berharap. Bagaimanapun, grup Bio Farma adalah perusahaan yang sedang berkembang dan bukan keluarga yang kuat, jadi wajar jika Iwan menolaknya. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, apa yang dikatakan Iwan selanjutnya membuat Henry terguncang. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari pencuri merah. Jangan khawatir, Henry. Jika kamu berjanji setia kepada grup Bio Farma, aku dengan senang hati menerimamu. Iwan berkata dengan percaya diri. Apa? Semua orang di ruangan itu termasuk Henry, Tari, dan yang lainnya tercengang mendengar kata-katanya. Henry tahu betapa menakutkannya pencuri merah dan bahkan beberapa keluarga terkuat pun akan menghindari jalan pencuri merah. Yang membuatnya bingung adalah Iwan setuju untuk menerimanya dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap pencuri merah yang ada dalam daftar kriminal tersebut. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang membuat Iwan percaya diri untuk menganggap enteng pencuri merah dan merasa terguncang.